بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada forum yang semoga senantiasa Allah berkahi. Semoga senantiasa kita juga diberi kesempatan untuk istiqomah menjaga forum yang mulia ini. Forum di mana Allah melalui nabinya menjanjikan barang siapa yang menuntut ilmu atau barang siapa yang mentadabburi Al-Quran di salah satu masjid Allah, maka akan dinaungi malaikat di atasnya. Dalam banyak hadis Nabi menjelaskan betapa pentingnya seseorang itu menuntut ilmu dalam forum apapun. Forum seperti ini adalah forum untuk kita saling sharing berbagi ilmu. Oleh karena itu semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan agar kita bisa merawat forum yang mulia ini. Syukur-syukur dari forum ini istiqomah sampai turun-temurun keturunan kita nanti. Amal pahala ini mengalir kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ibadah kepadanya, dengan kita lebih memperkuat lagi rasa muraqabah, rasa untuk selalu diawasi Allah, sehingga di dalam tempat manapun, di setiap waktu kita selalu menjaga aktivitas kita untuk menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai materi ini, tadi agaknya basa-basi dari Mas Afak itu luar biasa ya. Mas Afak itu adalah teman saya sejak kecil, Bapak Ibu. Sejak kami berusia TK, bahkan mungkin lebih muda dari TK, kami dipertemukan oleh kedua orang tua kita yang bersahabat. Beliau dari Bapak Sriono dan saya dari Pak Hamzah Rifki, yang kebetulan sekarang sudah almarhum. Nah, sejak saat itu saya mengenal Mas Afak ini dan terpisah karena beliau menempuh studi di Pondok Pesantren Gontor dan saya di Pondok Pesantren Al-Irsyad Salatiga. Alhamdulillah saat ini kita dapat kembali bersua bersama dan sangat bersyukur saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Muhammadiyah Meranggen. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ditawari oleh Mas Fahrizal untuk mengisi di kajian Tamasa, menarik sekali namanya, dan saya diberi kebebasan untuk memilih tema kajian. Terus terang Bapak Ibu sekalian, ketika saya diberi tawaran tema kajian itu saya justru malah yang bingung, saya malah yang repot. Aduh, enaknya apa? Pasnya apa? Tepatnya apa? Saya takut ada tema yang terulang. Saya takut temanya ini mungkin tidak tepat untuk disampaikan kepada jamaah. Karena saya pernah ikut serta di dalam pelatihan mubalik
itu memang harus ada semacam riset atau mencari tahu sebenarnya jamaah itu kebutuhannya apa, usia berapa dan sebagainya. Maka sehingga ketika saya ditawari ini saya agak bingung. Sehingga akhirnya saya menyampaikan kepada beliau untuk menyampaikan materi tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira istilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini sudah mungkin fenomenal di antara kita, sudah terkenal. Atau mungkin andaikan memang belum kita kenal atau baru mendengar konsep ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini, maka insya Allah setidaknya kita bisa memahami apa sebenarnya ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu. Bahkan mungkin kita sebenarnya sudah menerapkan konsep ini. Apa itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah? Ilmu amaliyah itu berarti ilmu yang diamalkan. Pengetahuan terhadap sesuatu dan kita mengamalkannya atau kita melakukannya. Itu adalah ilmu amaliyah. Ilmu yang diamalkan. Nah. Kemudian apa itu amal ilmiah? Amal ilmiah merupakan perbuatan yang didasari terhadap pengetahuan secara objektif. Artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, inilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kemudian pertanyaannya, mengapa kok saya mengangkat tema ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika kita mengkaji tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah, kita sama saja sedang mendongkrak kembali semangat kita di dalam bermuhammadiyah. Karena ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini merupakan spirit yang paling mendasar di dalam kita bermuhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu bisa sampai bertahan dengan gagah sampai 1 abad lamanya, 1 abad lebih. Kemarin kita ulang tahun Muhammadiyah keberapa nih? Tanggal 18 November itu 108 Bapak Ibu. 100 109 110 riwayatnya banyak ya Bapak Ibu. Ini ternyata ada perbedaan pendapat. Pada intinya 1 abad lebih Muhammadiyah berdiri gagah tanpa ada kerapuhan di dalamnya. Dan inilah semangat beramal, inilah yang mendasari kenapa sampai sekarang Muhammadiyah itu masih terlihat gagah. Jika dikatakan Muhammadiyah memang organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Dan yang pertama itu sinten Bapak Ibu? Itu organisasi saudara kita, tetangga kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Tetapi kata Ustadz Yunahar Ilyas almarhum, beliau mantan ketua PP Muhammadiyah dan mantan wakil ketua umum MUI. Muhammadiyah memang terbesar kedua di Indonesia, tetapi terbesar di dunia. Itulah Muhammadiyah. Ketika di Indonesia itu memang lingkupnya secara jumlah anggota itu memang terbesar kedua, tetapi ketika kita diukur semua sedunia itu ternyata terbesar. Karena mungkin Muhammadiyah sudah menyebar organisasi ini sampai ke penjuru negara, ke penjuru beberapa negara. Sekali lagi, ketika kita mempelajari ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini merupakan bentuk untuk kita menguatkan semangat kita di dalam bermuhammadiyah. Dan mengapa kok kita itu harus semangat dan mendongkrak semangat, terus merawat semangat kita di dalam bermuhammadiyah? Karena dengan bermuhammadiyah itu sama dengan, karena dengan aktif di Muhammadiyah, baik itu secara simpatisan maupun secara struktural, semuanya tanpa terkecuali sama dengan kita ini sedang beramal sebenarnya, sedang menjalankan amal jariah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seluruh pimpinan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas lebih dalam, maka saya ingin mengawali pembahasan ini tentang
apa itu sebenarnya ilmu. Kenapa kok ilmu itu harus kita amalkan, dan kenapa kok kita mungkin harus berilmu. Nah itu. Jadi kita mungkin akan bisa memahami lebih lengkap tentang apa itu amal ilmu amaliyah dan amal ilmiah dengan memahami ilmu terlebih dahulu. Sebenarnya sangat banyak sekali pengertian atau definisi tentang ilmu itu sendiri. Mungkin kalau kita pahami ilmu itu adalah hasil dari kita belajar membaca buku. Dan kemudian yang ada di kepala kita itulah ilmu. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu tauhid, maka kita mau belajar membaca ilmu tauhid. Kalau kita ingin belajar tentang fikih jual beli, ilmu tentang jual beli, maka kita belajar atau membuka buku tentang fikih muamalah atau fikih jual beli. Nah, dari banyaknya pengertian dan definisi itu sebenarnya ilmu mudahnya adalah sebuah pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Untuk kita dapat memahami lagi sebenarnya seberapa pentingnya kita itu memahami ilmu, maka kita bisa melihat dari dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu kalau misalnya kita bagi tugasnya di muka bumi ini berdasarkan yang diajarkan oleh Islam, maka sesungguhnya fungsi dan tugas manusia di muka bumi itu ada dua secara umum. Yang pertama, dia sebagai ibadullah, dia sebagai hamba Allah, dan dia sebagai khalifatullah, dan dia sebagai khalifah Allah. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah hablum minallah dan hablum minanas, Bapak Ibu. Nah, hablum minallah dan hablum minanas adalah hubungan atau perbuatan yang kita lakukan. Kalau hablum minallah, hubungannya kita kepada Allah secara langsung. Kalau hablum minanas adalah perbuatan yang kita lakukan tetapi hubungannya dengan sesama manusia. Misalnya sholat, kita nggak ada hubungannya dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Kita sholat, orang lain tidak mungkin untung karena sholat kita, kemudian menjadi kaya atau menjadi sukses karena sholat kita, belum tentu. Karena sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah, karena kita beribadah kepada Allah, maka itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Tetapi misalnya kita sedang berinfak, Lazismu, kantor layanan Lazismu Meranggen sedang mengadakan program berbagi sembako misalnya, maka ini adalah sebuah transaksi dari orang kepada orang lain. Nah, ini adalah hablum minanas. Kembali ke tadi bahwa tugas manusia itu adalah ibadullah dan khalifah fil ard, maka yang ibadullah sebagai hamba Allah itu adalah pekerjaan hablum minallah itu sendiri, dan khalifah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan muka bumi ini. Nah, itu adalah pekerjaan itu tadi yang hablum minanas. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menjalankan amanah kita sebagai manusia, menjalankan fungsi dan tugas kita di muka bumi ini, maka diperlukan sebuah pengetahuan atau ilmu. Bapak Ibu, barangkali beberapa bulan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, dunia maya atau media kita itu dihebohkan dengan satu mubalik mungkin atau satu dai yang itu berada di Lumajang, berada di kawasan musibah erupsi Gunung Semeru, yang menendang sesajen. Itu kan menghebohkan dunia maya. Orang lain mungkin ada yang berpendapat luar biasa, beliau berani melawan kebatilan.
Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata juga banyak sekali di kalangan ulama, bahkan di kalangan ahli agama, baik dari Muhammadiyah, bahkan ustadz-ustadz yang tidak aktif di Muhammadiyah. Mungkin saya bisa menyebutkan ustadznya, itu seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, atau seperti Ustadz Zainal Abidin dan sebagainya yang bukan aktif di Muhammadiyah. Dan bahkan dari saudara kita Nahdlatul Ulama itu mengkritisi atau mengkritik tindakan ini, yang mana dakwahnya ternyata di sini justru malah menimbulkan mudorot. Nah, inilah sebenarnya pentingnya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, beliau yang melakukan itu berdasarkan ilmu yang ia miliki. Dia merasa bahwa ini kebatilan maka harus disirnakan, tapi dengan cara yang seperti itu ia lakukan. Ternyata setelah itu menyebar di media sosial, banyak sekali yang memberikan kritik terhadap tindakan ini. Karena sebenarnya dakwah yang harus dilakukan tidak seperti itu. Dakwah pun membutuhkan ilmu. Nah, maka sekali lagi untuk menjalankan fungsi kita sebagai manusia dengan baik, baik karena kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, yang mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sholat, puasa dan sebagainya, itu membutuhkan ilmu. Pun kita berinteraksi kepada sesama kita, kita bermuamalah kepada sesama kita, kita berakhlak, itu semuanya membutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu itu kita akan menjalankan kehidupan ini dengan baik terhadap sesama kita. Bayangkan ketika kita berbicara tanpa ada landasan ilmu, mungkin yang biasa kita sebut dengan ghibah atau menggunjing, itu kita tidak akan merasa berdosa. Atau kalau berbicara kasar, nah kalau bahasa kita itu lebih terkenal dengan misuh, Bapak Ibu. Itu mungkin kita tidak akan merasa bersalah karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Kita tidak merasa bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak hadis Nabi menyebutkan pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Salah satu yang paling terkenal di hadisnya adalah Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban seluruh manusia yang mengaku beragama Islam. Nah, itulah mengapa kita itu harus bersemangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Wong yang sudah belajar seperti ini, yang sudah sekolah sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, nyatanya kita bisa melihat yang saat ini mungkin pernah menjabat sebagai elit nasional, Bapak Ibu, sebagai pejabat, menteri agama bahkan, itu pernah terjangkit penyakit korupsi. Seingat sinten Bapak Ibu? Pak Surya Dharma Ali, seorang menteri agama yang terjangkit virus korupsi. Dan saya kira kita semuanya juga sering melihat siapa saja pejabat kita di atas yang kesandung kasus seperti ini. Nah, semuanya itu membutuhkan ilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ini kita akan membawa kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menuntut ilmu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki? Maka salah seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, itu beliau pernah mengatakan, innallaha anzalal Qur'an liyu'mala bih. Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Dan Fudail bin Iyad itu memberikan kritik kepada kita, kepada umat Islam saat itu, yang mana ternyata hanya bacaan Quran itu yang dijadikan amalan.
Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi umat Islam saat itu hanya mengamalkan Al-Quran dengan membaca saja. Dengan membaca umat Islam merasa cukup dan menganggap inilah wujud dari kita untuk mengamalkan Al-Quran. Padahal kata Fudail bin Iyad, bukan demikian yang dimaksud. Karena sesungguhnya kandungan-kandungan di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan kehidupan yang ketika kita menjalankan kehidupan ini harus didasari dengan Al-Quran. Artinya kita harus berdasarkan Al-Quran, beramal melalui Al-Quran. Al-Quran diamalkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya dibaca. Meskipun dibaca itu merupakan ibadah, kita tidak boleh meninggalkan amalan membaca Al-Quran ini. Bentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Tetapi jangan kemudian dipisahkan. Jangan sampai kandungan Al-Quran itu justru tidak kita pelajari, apalagi diamalkan. Nah, inilah kata Fudail bin Iyad, harus diamalkan. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahkan di dalam banyak perkataan ulama, Fudail bin Iyad itu ternyata juga memberikan kritik. Fudail bin Iyad itu mengatakan di dalam suatu ketika di forum kajiannya, seseorang yang berilmu itu tetap disebut sebagai orang yang bodoh. Kata beliau seperti itu. Sampai ia mengamalkan ilmu tersebut. Jika ia mengamalkan ilmu, barulah ia disebut sebagai alim. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pun pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu beliau juga pernah memberikan satu statement atau satu perkataan yang menarik, yang barangkali ini juga bisa menjadi semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Beliau mengatakan manusia itu semuanya mati, kecuali para ulama yang selalu ingat bahaya siksa di akhirat. Dan ulama-ulama itu semuanya bingung. Kenapa kok bingung? Karena sebenarnya ulama itu takut mengkhawatirkan dirinya kalau nanti akan disiksa ketika di neraka. Tetapi ulama yang tidak takut adalah ulama yang selalu beramal. Tetapi juga orang yang beramal, yaitu orang yang melakukan atau mengamalkan ilmunya, itu juga masih takut terhadap siksaan neraka. Kecuali orang-orang yang beramal dengan niat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat runtut dan sangat sistematis, di mana sebenarnya manusia itu tidak hanya sekedar diminta untuk beramal, tetapi diminta amalan yang ia lakukan itu harus didasari dengan ikhlas dan niat yang tulus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah aku minta kepada manusia itu untuk beribadah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Maka kita sering mendengar bahwa seseorang yang beramal atau beribadah karena mengharap ridho atau pujian orang lain, maka ibadah ini akan sia-sia. Maka pentingnya kita berikhlas kepada Allah di dalam setiap amal ibadah kita seperti ini. Inilah pentingnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Apapun yang kita ketahui, ketika kita sedang melakukan apapun harus berdasarkan ilmu itu. Tetapi sebenarnya secara hukum Islam itu bagaimana menuntut ilmu? Nah, di dalam buku yang dikarang oleh Ustadz Yunhar Ilyas ini, kita itu menuntut ilmu hukumnya dua. Ada yang fardu ain. Fardu ain itu wajib masing-masing kita itu untuk menuntut ilmu ini atau mengetahui ilmu tentang sesuatu tersebut.
Ada juga yang fardu kifayah, hanya sebagian dari kita saja dan tidak diwajibkan semua kita untuk mengetahui atau belajar ilmu tertentu. Yang fardu ain itu yang seperti apa? Adalah pengetahuan atau wawasan tentang halal haram atau tentang wajib dan tidak wajib dan sebagainya. Itu hukumnya fardu ain, wajib untuk kita ketahui. Misalnya seperti uang yang kita miliki, maka zakatnya itu harus berapa yang kita keluarkan dan kapan. Itu wajib untuk kita ketahui, Bapak Ibu. Atau misalnya sholat witir, hukumnya apa? Sholat tahajud itu hukumnya apa? Maka itu wajib untuk kita ketahui. Tetapi untuk yang memperdalam ilmu tentang keislaman, maka itu membutuhkan sebuah disiplin ilmu yang betul-betul rumit bagi sebagian orang menjalankan. Maka ini dihukumi fardu kifayah. Misalnya di dalam Muhammadiyah sendiri, tidak semuanya itu bisa terlibat di dalam berijtihad membentuk sebuah fatwa atau sebuah putusan. Nah, di dalam Muhammadiyah sendiri diwakili oleh majelis yang kita kenal sebagai majelis tarjih. Nah, karena untuk menjadi seorang ulama yang bisa berijtihad itu butuh ilmu yang banyak, seperti usul fikih, seperti ilmu ulumul Quran, seperti ilmu ulumul hadis dan sebagainya. Tentu ini membutuhkan waktu khusus untuk mempelajari ini dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Maka ini dihukumi dengan fardu kifayah. Tidak wajib untuk kita ketahui ilmu-ilmu ini dan diwakilkan oleh para ulama, tinggal kita mentadaburinya atau mengetahuinya, dan Muhammadiyah sangat memudahkan. Sudah tersebar di kalangan kita semuanya seperti buku himpunan putusan tarjih atau fatwa agama yang sampai sekarang itu masih terdiri dari 8 jilid. Mungkin sebentar lagi akan ada tafsir At-Tanwir ya, yang akan tersebar. Semuanya itu dalam rangka memudahkan warga Muhammadiyah untuk memahami agama ini. Dan yang merumuskan ini sudah diwakilkan oleh para ulama Muhammadiyah yang sudah tergabung di dalam majelis tarjih. Nah, inilah hukum-hukum kita untuk menuntut ilmu yang Allah tentukan, pembagiannya seperti apa, inilah. Lalu kenapa kok Muhammadiyah hingga saat ini itu dikenal sebagai gerakan atau organisasi yang senang beramal, termasuk gagasan atau konsep tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini terkenal itu di lingkungan Muhammadiyah, meskipun tidak hanya di Muhammadiyah. Saya melihat di UII Jogja, kampus Universitas Islam Indonesia, itu di dalam visi misinya, kalau tidak salah saya ingat, itu juga ada istilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Tetapi Muhammadiyah sendiri yang sering membahas materi tentang ini. Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini istilah yang paling sering digelorakan di lingkungan organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di IMM itu ada rumusan yang disebut dengan 6 penegasan. Nah, 6 penegasan ini menjadi spirit dasar anak-anak IMM, teman-teman IMM itu di dalam mereka menggelorakan spirit bermuhammadiyah. Salah satu poin dari 6 penegasan itu adalah kader itu di dalam gerakannya harus dilandasi dengan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, ini yang membantu konsep ini itu terkenal di lingkungan Muhammadiyah. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa kita kenal istilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini, insya Allah kita semua di warga Muhammadiyah juga secara tidak langsung sudah melakukannya dan sudah melaksanakannya, sudah rutin menjalankan. Nyatanya banyak sekali ternyata sekolah Muhammadiyah, universitas, rumah sakit, klinik, panti asuhan dan sebagainya yang di lingkungan ini sendiri juga lingkungan sekolah ini merupakan wujud dari mengimplementasikan atau
melakukan konsep itu tadi, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, mengapa kok ini sangat dikenal di dalam Muhammadiyah? Karena dari pendirinya sendiri, sejak dulu, itu memang sudah terkenal untuk menggelorakan gerakan beramal. Mungkin kita pernah ingat cerita Ahmad Dahlan itu pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tafsir atau tadabbur Quran surat Al-Maun. Yang ini diajarkan selama 2 bulan, tidak pindah-pindah materinya. Jadi Al-Maun terus selama 2 bulan. Sampai ada santri yang bernama Kiai Suja itu bertanya kepada Ahmad Dahlan, "Wahai Kiai, kenapa kok materi tentang Al-Maun ini enggak ganti-ganti? 2 bulan itu ulang-ulang terus." Kan santrinya bingung. Maka salah satu santrinya tadi yang bernama Kiai Suja itu mewakili yang lainnya, bertanya, "Kok enggak ganti-ganti, Kiai?" Maka Kiai Ahmad Dahlan itu menjawab lagi dan bertanya kepada Kiai Suja ini, "Kalau kamu memilih ganti, emangnya sudah kamu praktekkan ilmu tentang surat Al-Maun ini?" Lalu dijawab lagi oleh Kiai Suja ini dengan sedikit humor bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena jawabannya begini, "Sudah Kiai, kita kalau sholat bacanya surat Al-Maun terus." Maka kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan itu yang harus kita lakukan. Nah, maka kita tahu sejarahnya, Ahmad Dahlan itu memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan para anak-anak yang tidak sekolah di pinggir jalan, para gelandangan, kemudian dimandikan. Hingga kita mendengar cerita Ahmad Dahlan sampai mendirikan sekolah, mendirikan madrasah yang sampai sekarang itu monumennya masih ada, yaitu Langgar Kidul itu. Itu adalah saksi bisu Ahmad Dahlan itu betul-betul mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmunya dia dari surat Al-Maun ini untuk menolong sesama, tidak menghardi anak yatim. Gerakan-gerakan sosial betul-betul digelorakan oleh Ahmad Dahlan pada saat itu. Anak kecil yang tidak sekolah itu dikumpulkan, kemudian diajarkan berbagai ilmu. Bahkan saya pernah membaca artikel dari Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pada saat itu Belanda itu betul-betul bisa memengaruhi kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia saat itu. Anak-anak dari para pejabat itu kurikulumnya berbeda dengan anak-anak dari rakyat biasa. Berbeda yang diajarkan. Muhammadiyah melihat keresahan ini, maka Ahmad Dahlan mendirikan sekolah itu tadi. Sudah Isya ya? Belum. Berapa menit lagi ini? Jadi spirit itu yang masih mengalir sampai sekarang. Kiai Suja ini sendiri Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali mengusulkan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah. Jadi dia yang pertama kali bertanya kepada Ahmad Dahlan, "Kok materinya nggak ganti-ganti?" Ternyata seiring berjalannya waktu, Kiai Suja inilah yang pertama kali mengusulkan didirikannya rumah sakit Muhammadiyah. Berangkat dari apa Bapak Ibu? Dari pengetahuan dia yang mendalam terkait dengan surat Al-Maun ini. Ahmad Dahlan lagi-lagi menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya kita pahami, tidak hanya kita baca, tetapi dari pemahaman ini harus kita amalkan, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan memang untuk diamalkan di dalam kehidupan. Dari surat Al-Maun itu tadi yang biasa kita baca sehari-hari mungkin di dalam sholat kita, ternyata bisa sampai membuat Muhammadiyah itu berdiri gagah 1 abad lebih lamanya. Belum dari surat-surat yang lainnya. Bahkan di dalam satu cerita, Ahmad Dahlan itu ketika menjelaskan kandungan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu bahkan lebih
dari yang diajarkan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mengajarkan selama 7-8 bulan lamanya. Itu kandungan surat Al-Asr. Kandungannya apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama meminta kita untuk beriman atau untuk menuntut ilmu. Ilal ladzina amanu, untuk menuntut ilmu atau beriman kepada Allah. Wa amilu solihati, dan beramal. Wa tawasau bil haq, dan menyebarkan dakwah dengan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa tawasau bis sabr, dan berdakwah dengan sabar. Ahmad Dahlan membuat tafsir ini secara rentet dan secara berurutan. Dan ternyata ketika saya melihat dari tafsir surat Al-Asr dari ulama yang lainnya, ternyata ada juga yang memiliki tafsiran serupa. Inilah menunjukkan bahwa pendiri kita, pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, memiliki intelektual yang luar biasa, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tokoh Muhammadiyah yang bernama Jasman Al-Kindi. Jasman Al-Kindi adalah salah satu pendiri IMM, pelopor utama dalam mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa Jasman Al-Kindi pada saat itu adalah titisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi seolah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bereinkarnasi mungkin. Ada lagi tetapi dalam wujud Jasman Al-Kindi. Jasman Al-Kindi ini adalah tokoh terkenal Bapak Ibu. Ketika tahun 1992 beliau menjadi rektor UMS. Saat ini ada pondok pesantren Sobron, itu yang terkenal melahirkan banyak sekali tokoh Muhammadiyah. Termasuk salah satunya adalah ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, yaitu Mas Sunanto. Sunanto ya namanya, Cak Nanto ya, atau Sunanto ya. Itu juga lahir dari pondok Sobron itu sendiri. Sebelumnya didirikan oleh Pak Jasman Al-Kindi ini. Nah, Pak Jasman Al-Kindi ini kenapa kok digadang-gadang sebagai reinkarnasi dari Ahmad Dahlan? Karena banyak sekali di dalam pidatonya, banyak sekali di dalam ceramahnya, itu betul-betul menghayati jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang ada pada diri Ahmad Dahlan. Ini di dalam salah satu pidatonya beliau mengatakan, ini dalam masalah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Beliau mengatakan, kehormatan tertinggi bagi orang berilmu adalah kesediaan untuk mengamalkan ilmunya bagi kepentingan orang banyak. Kehormatan tertinggi orang-orang berilmu adalah apabila ikhtiarnya untuk menemukan kebenaran ilmu dan upaya mengamalkannya itu dilakukan terus-menerus, sehingga sampai satu buku itu berjudul khusus ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu ditulis oleh banyak orang yang menceritakan tentang beliau Jasman Al-Kindi. Ini karena kiprahnya yang luar biasa di dalam membuat semangat Muhammadiyah itu semakin terlihat di kancah publik, di kancah nasional. Nah, nyatanya sampai sekarang itu karena semangat bermuhammadiyahnya mendirikan pondok pesantren Sobron yang sampai saat ini masih ada dan melahirkan banyak sekali tokoh Muhammadiyah, pun juga pernah diangkat menjadi rektor UMS. Bahkan sampai sekarang organisasi yang ia rintis yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga masih eksis. Nah, itu yang menjadi salah satu aset penting Muhammadiyah. Itulah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Mengapa kok ini masih dikenal dan sangat menggelora di internal Muhammadiyah? Ya karena itu tadi. Karena dari sejak pendirinya itu sudah membuat warga Muhammadiyah itu untuk bersemangat di dalam beramal, mengimplementasikan ilmu yang ia dapati dari forum kajian atau dari forum pengajian. Jangan sampai hanya sebatas kita membaca, kita memahami apa yang diajarkan, diam, tidak mengamalkan, maka itu tidak melahirkan apa-apa. Seperti yang pernah kita dengar, ilmu bila amalin kasyajari bila
thamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Pun amal itu harus ilmiah, amal itu harus berdasarkan ilmu yang kita miliki. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan kita beramal. Maka jangan sampai kita itu berucap tanpa ada landasan ilmu atau beramal tanpa ada landasan ilmu. Semua pasti akan ada dampak buruknya. Bahkan kita sudah berilmu tetapi kita tidak mempraktekkan, justru malah menyimpangkan. Yang saya kasih contoh tadi, pejabat-pejabat kita banyak sekali di sana yang meremehkan amanahnya, sehingga banyak sekali terjerat kasus korupsi, menunjukkan bahwa ilmu yang ia miliki tidak berkah, malah justru dibuat bermaksiat. Maka inilah pentingnya kita untuk memahami bahwa ilmu harus kita amalkan, yaitu ilmu amaliyah, dan amal yang kita lakukan harus ilmiah berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam kita beramal melalui Muhammadiyah ini, dan semoga di dalam beramal melalui Muhammadiyah membuat kita mendapatkan investasi akhirat yang besar, yaitu amal jariyah, sehingga kita tidak perlu takut terhadap apa yang menjadi nasib kita di akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.